Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kita akan mempelajari tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Langsung saja ya, kita mulai. Kita akan belajar tentang makhluk hidup. Makhluk hidup terdiri atas manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, apa saja ya ciri-ciri makhluk hidup itu? Ciri makhluk hidup yang pertama yaitu makan. Manusia, hewan, dan tumbuhan membutuhkan makan untuk bisa melangsungkan hidupnya. Apa saja makanan manusia? Pasti kalian sudah tahu. Makanan manusia bermacam-macam. Ada yang suka makan daging, ada yang suka makan sayuran, ada yang suka makan bakso, ada yang suka makan steak. Untuk makhluk hidup jenis hewan, makanannya bermacam-macam. Ada 3 jenis. Yang pertama, ada hewan yang suka makan tumbuhan atau disebut dengan istilah herbivora. Contoh hewan pemakan tumbuhan misalnya kambing, sapi, kuda, domba, kerbau, gajah. Yang kedua, hewan makan daging atau disebut karnivora. Contoh hewan pemakan daging misalnya harimau, serigala, singa. Dan yang ketiga, hewan pemakan daging dan tumbuhan atau disebut dengan istilah omnivora. Contoh omnivora antara lain ada ayam, ada kura-kura, ada babi, dan kita manusia juga termasuk jenis omnivora. Ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bernafas. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Hewan memiliki beberapa alat pernapasan, antara lain ada hewan yang bernapas dengan paru-paru. Misalnya seperti hewan sapi, kerbau, kuda. Ada hewan yang bernafas dengan insang, misalnya ikan. Kemudian ada hewan yang bernafas dengan kulit, contohnya cacing tanah. Ada hewan yang bernafas dengan trakea, contohnya kelompok serangga. Nah, siapa yang tahu apa saja kelompok serangga itu? Kelompok serangga antara lain nyamuk, belalang, lalat, rayap, kupu-kupu. Ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu berkembang biak. Berkembang biak artinya bertambah menjadi banyak. Ciri makhluk hidup yang keempat yaitu tumbuh. Tumbuh di sini artinya dari ukuran kecil menjadi besar, menjadi tinggi. Kalau manusia bagaimana, Us? Kalau manusia misalnya saja kita berada di dalam perut bunda, perut mama, perut ibu selama 9 bulan. Kemudian kita lahir jadi bentuk bayi. Nah, dari bayi nanti dirawat sama orang tua. Kemudian kita jadi usia kanak-kanak. Setelah kanak-kanak kita tumbuh menjadi remaja. Setelah remaja kita menjadi dewasa. Nah, itu yang dinamakan dengan tumbuh. Kemudian kita lanjutkan ciri makhluk hidup yang kelima. Makhluk hidup yang kelima apa? Bergerak. Nah, baik manusia, hewan, dan tumbuhan bergerak menggunakan berbagai macam cara. Ada yang bergerak menggunakan kaki, ada yang bergerak menggunakan tangan, ada yang bergerak menggunakan sirip, ada yang bergerak menggunakan sayap. Ciri makhluk hidup yang keenam yaitu peka terhadap rangsang. Manusia memiliki kepekaan terhadap rangsang. Contohnya, mata manusia akan menutup secara spontan jika ada benda tajam yang datang dalam jarak dekat. Contoh peka terhadap rangsang bagi tumbuhan, misalnya putri malu. Putri malu akan mengatup bila disentuh. Nah, itu bentuk contoh peka terhadap rangsang. Kemudian kalau hewan, apa ya contoh hewan yang peka terhadap rangsang?
Siapa bisa kasih contoh? Misalnya hewan kaki seribu. Hewan kaki seribu akan menggulungkan badannya bila kita sentuh. Ada hewan kucing yang melindungi diri atau peka terhadap rangsang. Nah, dengan cara menggulungkan tubuhnya saat suhu dingin. Kemudian ada ayam yang suka berkokok di pagi hari. Nah, itu salah satu bentuk peka terhadap rangsang. Nah, untuk memudahkan kalian dalam menghafal ciri-ciri makhluk hidup, kita akan hafalkan lewat lagu. Di sini ada lagu Naik-naik ke puncak gunung yang liriknya sudah Usrita ganti dengan ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang kita coba nyanyikan bersama-sama ya. Tapi nyanyinya harus semangat, oke? Ciri-ciri makhluk hidup ada 6 jumlahnya. Ciri-ciri makhluk hidup ada 6 jumlahnya. 1 makan, 2 bernapas, 3 berkembang biak, 4 tumbuh, 5 bergerak, peka terhadap rangsang. Ciri-ciri makhluk hidup ada 6 jumlahnya. Ciri-ciri makhluk hidup ada 6 jumlahnya. 1 makan, 2 bernapas, 3 berkembang biak, 4 tumbuh, 5 bergerak, peka terhadap rangsang. Nah, gimana? Mudah kan? Nanti jangan lupa ya untuk dihafalkan di rumah. Selanjutnya, coba perhatikan gambar di layar. Gambar apakah itu? Ya, itu adalah gambar kupu-kupu. Nah, di sini sudah tertulis teks kupu-kupu yang lucu. Nah, kita akan bernyanyi lagu kupu-kupu yang lucu, tapi dengan birama yang tepat. Nah, di situ ada tulisan yang ditebalkan dan ada tulisan yang tidak ditebalkan. Nah, untuk huruf yang dicetak tebal nanti kita nyanyikan dengan ketukan yang lebih panjang. Jadi, tulisan yang tidak tebal berarti ketukannya pendek. Kita nyanyikan bersama-sama ya, lagu kupu-kupu yang lucu ciptaan dari Ibu Sud. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang,
rasa lelah. Nah, nanti tugas kalian di rumah, tulis di buku tulis masing-masing syair lagu cicak-cicak di dinding. Kemudian, kalian beri cetak tebal pada syair yang dinyanyikan dengan ketukan panjang. Jangan lupa ya, tugasnya dikerjakan. Sekarang kita lanjutkan. Kita akan belajar membaca dan menulis lambang bilangan 4 angka. Lambang bilangan 4 angka terdiri dari 4 angka. Misalnya, bilangan yang terdiri dari angka 3, 4, 5, 8. Angka 3 menempati tempat ribuan. Angka 4 menempati tempat ratusan. Angka 5 menempati tempat puluhan. Angka 8 menempati tempat satuan. Jadi, 3, 4, 5, 8 dibaca 3458. Untuk angka 0 tidak perlu kita baca. Misalnya saja di situ tertulis 2025. Kita baca 2025. Kemudian ada angka 4109. Kita baca 4109. Kemudian ada angka 5920, kita baca 5920. Kita lanjut ya, membaca dan menulis lambang bilangan 5 angka. Lambang bilangan 5 angka terdiri dari 5 angka. Di situ Usrita salah ketik ya. Harusnya di situ tertulis lambang bilangan 5 angka. Misalnya 10458 terdiri dari angka 10458. Angka 1 menempati tempat puluh ribuan. Angka 0 menempati tempat ribuan. Angka 4 menempati tempat ratusan. Angka 5 menempati tempat puluhan. Angka 8 menempati tempat satuan. Jadi 10458 dibaca 10.458. Sama dengan bilangan 4 angka. Untuk bilangan 5 angka, angka 0 juga tidak usah dibaca. Selanjutnya, Usrita punya kuis untuk kalian. Coba kalian kerjakan ya soal berikut ini dalam waktu 10 menit. Nah, sekarang kita lanjutkan tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Buatlah kalimat berdasarkan kata-kata berikut. Di sini terdapat 5 kata. Yang pertama, berkembang biak. Yang kedua, makanan. Yang ketiga, tumbuh. Yang keempat, bernapas. Dan yang kelima, bergerak. Kalimat yang baik memuat subjek, predikat, objek, atau keterangan. Nanti kalian kerjakan di buku tulis kalian. Masing-masing kata kalian buat kalimatnya. Usrita akan berikan contohnya satu soal. Misalnya di situ Usrita ambil kata berkembang biak. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam itu dinamakan subjek. Berkembang biak dinamakan predikat. Dengan cara bertelur itu namanya keterangan. Untuk objek atau keterangan itu bisa memilih salah satu atau bisa dituliskan semuanya. Coba sekarang kalian kerjakan ya 5 soal itu di buku tulis. Selanjutnya, kita lanjutkan materi berikutnya. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Kenapa manusia disebut makhluk paling sempurna?
Ayo, siapa yang tahu kenapa manusia disebut paling sempurna? Manusia disebut sebagai makhluk paling sempurna karena dilengkapi dengan akal pikiran. Hewan kan juga punya akal pikiran. Betul sekali, hewan juga mempunyai akal pikiran, tetapi hewan tidak bisa menggunakan akal pikirannya dengan baik, berbeda dengan manusia. Manusia menggunakan akal pikirannya dengan baik. Manusia tahu mana perbuatan yang dilarang oleh agama, mana perbuatan yang diperbolehkan oleh agama, mana yang baik, mana yang buruk. Itu namanya manusia makhluk yang paling sempurna. Nah, karena manusia makhluk paling sempurna, maka kita tidak boleh lupa untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Bagaimana cara kita bersyukur? Kita bisa bersyukur dengan cara mengerjakan sholat 5 waktu dengan tepat. Kita bisa bersyukur dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Bersyukur merupakan penerapan Pancasila, yaitu sila pertama. Sila pertama dilambangkan dengan gambar bintang. Nah, supaya kita ingat lagi, kita ucapkan yuk bunyi Pancasila bersama-sama dari sila 1 sampai dengan sila 5. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi bersyukur tadi merupakan sila keberapa? Sila pertama. Bersyukur sila pertama dilambangkan dengan gambar bintang. Nah, sila pertama itu penerapannya dalam hal apa saja ya contohnya? Nah, sila pertama tadi berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di situ tertulis ketuhanan yang Maha Esa, berarti kita percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena kita seorang muslim, kita beragama Islam, berarti kita percaya adanya Allah. Yang kedua, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Nah, di dalam Islam sudah diperintahkan untuk sholat 5 waktu. Nah, berarti kita harus melaksanakan perintah Allah, kita harus sholat 5 waktu. Larangan-larangan Allah harus kita jauhi, misalnya mencuri. Nah, mencuri itu juga merupakan perbuatan tercela, dilarang oleh agama dan dilarang oleh negara. Nah, kalau kita mencuri, kita akan dikenai sanksi, kita akan dikenai hukuman. Yang ketiga, toleransi atau saling menghargai sesama umat beragama dan antar umat beragama. Misalnya saja di sekolah, ketika teman kita sedang sholat duha, kita tidak boleh mengganggunya. Nah, kita tidak boleh berlari-larian di depannya. Begitu juga ketika di rumah, ketika ada tetangga kalian yang berbeda agama, misalnya sedang melaksanakan ibadah, kita juga tidak boleh mengganggunya dengan cara membunyikan radio keras-keras, membunyikan televisi keras-keras. Tidak boleh seperti itu, karena akan mengganggu orang lain yang sedang melaksanakan kegiatan keagamaan. Nah, sebelum Usrita akhiri kegiatan belajar pada hari ini, kita bernyanyi lagi ya, biar semangat. Di situ ada salah satu lagu nasional ya, judulnya Garuda Pancasila, ciptaan Sudarnoto. Kita nyanyikan dulu bersama-sama. Tetap semangat ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban
Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Udah Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Kurang lebihnya Usrita mohon maaf. Tetap semangat ya belajar dari rumah. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar corona cepat sirna dari bumi Nusantara. Sekian Usrita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.